Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukralillah wa inna tsana kullahu lillah. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaikal fastaghfir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tardo wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridho. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Itulah kata yang semestinya kita ucapkan dimanapun, kapanpun, saat apapun. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mensyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, dan tak kalah pentingnya lagi nikmat iman dan Islam serta nikmat yang lainnya. Seandainya jika kita ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan lautan-lautan yang ada di bumi ini sebagai tintanya, ranting-ranting pohon yang ada di bumi ini sebagai penanya, dedaunan-dedaunan yang ada di bumi ini sebagai kertasnya, kita tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Salawat beriringan salam kita kirimkan kepada baginda besar kita, suri teladan kita, nabi terakhir, rasul terakhir, sayyidun anbiya, pemimpin para nabi. Ialah habibina wa syafiina wa maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang semestinya kita cintai melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Ialah Nabi yang semestinya kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ialah Nabi yang semestinya kita cintai melebihi cinta kita kepada dunia dan seisinya. Karena apa jemaah sekalian? Karena beliaulah yang mengantar umat Islam dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman terang-terangnya Islamiyah, atau dikenal sebagai minadz dzulumati ilan nur. Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa merupakan ibadah yang istimewa yang pahalanya tak terbatas. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahalanya. Jika ibadah lain pahalanya 10 sampai 70 kali, puasa lebih dari itu. Allah sendiri yang akan menilai puasa kita dan memberikan pahalanya hingga tak terbatas. Seperti dalam hadis dikatakan, kullu amal ibni adam yudha'afu lil hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin qala Allah azza wa jalla ila soma fa innahu li wa najzibi. Yang artinya, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalaskan 10 kebaikan yang serupa dengan 700 kali. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darami, dan Al-Baihaqi. Maka di antara hal yang perlu kita lakukan adalah mengamalkan sunnah puasa Ramadan yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Di antara yang pertama, sahur dan mengakhirinya. Dan antara sunnah puasa Ramadan yang telah Rasulullah SAW ajarkan ialah makan sahur. Dalam hadis dikatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah engkau karena makan sahur itu berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan hal yang menyebabkan berkahnya sahur karena ia menguatkan orang berpuasa, menggiatkannya serta memudahkannya dalam menjalankan ibadah puasa. Para sahabat yang merupakan generasi pecinta sunnah, mereka merupakan para pionir dalam mengamalkan sunnah ini. Amr bin Maimun berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang paling segera berbukanya dan yang paling terlambat bersahurnya. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian selanjutnya yang kedua ialah menyegerakan berbuka. Sunnah puasa Ramadan yang kedua yang Rasulullah SAW ajarkan ialah menyegerakan berbuka dengan segera. Rasulullah SAW bersabda, manusia tetap dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka. Muttafaq alaih. Ketika matahari telah terbenam dengan jelas, maka disunahkanlah kita untuk berbuka dengan segera. Sebaiknya kita berbuka puasa dengan buah kurma, dan jika tidak ada buah kurma, maka berbukalah dengan meminum air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ialah salat tarawih. Sebuah ibadah sunnah muakkadah ini terpisah kita jumpai di mana yang lain. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Jangan biarkan diri kita tertinggal satu malam pun untuk salat tarawih. Karena apa jemaah sekalian? Karena jika kita melakukan salat tarawih, dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dikatakan,
Barang siapa salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap keberuntungan pahala, maka diampuni dosanya telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, dan di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita mengamalkan sunnah puasa Ramadan yang telah Rasulullah SAW ajarkan, yang seperti disebutkan yang tadi. Mungkin hanya saya bisa sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.